kalian semuanya, selamat datang di channel aku Nila Lunaya. Cukup lama ya aku nggak bikin konten untuk kalian, tapi kali ini aku akan memenuhi janjiku di videoku terakhir. Kalau aku akan bikin Q&A, aku akan jawab beberapa pertanyaan dari kalian tentang MS Glow. Pertanyaan-pertanyaan dari kalian kebanyakan aku pilih dari komen di YouTube. Karena menurutku di situ tuh banyak pertanyaan yang bagus-bagus, dan meskipun aku sudah jawab satu persatu, aku perlu tayangkan lagi di sini supaya kalian yang juga punya pertanyaan yang sama dalam hati, kalian bisa tahu jawabannya. Kita langsung aja ya demi cepatnya durasi dari video ini. Jadi pertanyaan pertama dan menurutku utama itu kalian banyak banget yang nanyain tentang urutan pemakaian dan manfaat dari produk. Aku udah bikin satu video skincare rutin aman, di situ tuh sebenarnya udah jelas banget urutan pemakaiannya, tapi oke lah, kita bakal bahas lagi di sini ya. Jadi aku pilih ada 4 pertanyaan di situ. Kak, aku pakai paket acne, pore away, essence, deep treatment, yuzu sama rejelly. Enaknya dari mana ya? Dari Rima Indah. Terus Kak, aku udah beli krim siang, toner, sabun, rejelly, radiance, peeling yuzu. Lengkap banget. Terus Kak, boleh nanya nggak urutan paket ultimate, JJ Glow dan lain sebagainya. Yang terakhir Kak, punya lifting glow serum sama grape seed. Mana duluan nih yang dipakai urutannya? Nah, jadi gini ya guys, aku udah jelasin bahwa urutan pemakaian itu kita patokannya dari yang paling cair ke yang paling padat. Jadi yang jelas, pertama setelah kalian bersihkan dengan facial wash, tentu yang dipakai adalah toner. Boleh pakai langsung di telapak tangan, ditepuk-tepuk, atau juga bisa dengan aplikator yaitu kapas. Kemudian setelah itu essence, kalau kalian pakai deep treatment essence. Tapi kalau enggak ya udah berarti lanjut ke serum-seruman. Habis serum-seruman pasti dikunci pakai moisturizer. Terserah kalian mau pakai moisturizer yang kaktus, yuzu, atau yang watermelon. Nah setelah itu biasanya dilanjut dengan krim pagi atau krim malam. Sedangkan tambahan-tambahan ya, kayak misalnya rejelly aku udah bikin tutorialnya, itu dipakai malam hari. Kalau aku pakainya single, tapi kalau kalian mau pakai lengkap boleh. Jadi rangkaian skincare ditutup dengan rejelly, itu hanya boleh dipakai seminggu 3 kali. Terus kalau Radiance Gold, nah kebetulan tuh aku belum pakai guys, tapi aku tahu dia itu dipakai boleh pagi dan malam sebelum krim. Kalau serum peeling dipakainya seminggu 3 kali aja ya, itu udah maksimal, dan harinya untuk kalian tuh bisa pilih sendiri, mau Senin, Rabu, Jumat misalnya kayak gitu ya. Khusus dipakai malam hari, diawali dengan toner, kalau kalian punya essence boleh ditambah essence, kemudian baru kalian aplikasikan serum peeling itu. Dipakai semalaman, didiemin, besok paginya baru dibilas. Nah ini penting banget ya buat kalian yang udah pakai serum, kalian benar-benar harus tanyakan ke reseller atau klinik di mana kalian membeli produk-produk MS Glow. Karena ada serum yang boleh dipakai malam dan pagi hari, sedangkan ada serum yang benar-benar hanya boleh dipakai malam hari. Jadi untuk menuai manfaat yang maksimal dari skincare yang kita pakai, kita harus benar-benar perhatikan dosis dan juga waktu pemakaiannya. Salah urutan, salah pemakaian waktunya, pasti hasilnya bakal kacau. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, dari akun Syakia Sakia. Aku masih baru pakai tapi kulitku kok agak ngelupas-ngelupas. Terus dari Gek Cupi, kenapa wajahku malah kering ya kak, di pinggir pipi, pinggir hidung, dan bawah bibir tengah dagu? Apa ini efek komedo, apa efek serum lifting ya kak? Mohon bantu jawab. Terus dari Azhara Arumi Salsabila, kak, aku udah pakai semua paket MS Glow, kok mukaku kayak berkeringat ya kak, mohon petunjuknya. Jadi ini adalah efek-efek yang awal ya, aku rasa ini efek awal dari kalian yang baru memakai produk MS Glow. Ini sama banget dengan yang aku alami. Jadi di awal-awal pemakaian, terutama 3 bulan pertama, itu aku juga mengalami sedikit pengelupasan. Ngelupasnya sopan banget kok, kecil-kecil aja di daerah yang memang banyak sel kulit matinya, seperti kalau aku ya di daerah dekat bibir, hidung, dan juga sedikit di pipi, biasanya seperti itu. Dan kalau kalian merasa risih dengan fase ini, kalian bisa tambahkan moisturizer supaya kulit nggak dehidrasi. Terus jangan khawatir, nanti setelah fase ini, fase pengelupasan ini, kalian akan mendapatkan kulit yang sehat, kulit baru yang tumbuh lebih sehat. Terus sedangkan ya untuk si Azhara Arumi Salsabila ya, muka aku kok kayak berkeringat. Itu tuh sebenarnya bukan berkeringat, dan ini dialami sendiri oleh sahabat aku ya. Dia bilang muka gue kayak berminyak tapi gue pegang gak ada minyaknya. Nah itu tuh yang dinamakan glowing dear. Kalau menurut aku sih seperti itu ya. Jadi ada kilau-kilaunya tapi tidak berminyak. Nah ini yang dinamakan kulit baru yang tumbuh lebih sehat dari kulit yang sudah mengelupas tadi. Pertanyaan selanjutnya datang dari Reni Budiarti. Kak mau tanya dong, tolong dijawab. Aku pakai serum gold tapi nggak pakai moisturizer, langsung pakai krim. Tapi kok pas olesin krim jadi pada rontok gitu ya kak?
malah kayak scrub. Nah ini aku juga ngalami ya, di serum gold di botol kedua aku pernah sampaikan ke kalian ya di salah satu videoku. Aku nggak tahu apakah formulasinya ada sedikit perubahan. Memang di serum gold itu aku sedikit merasakan agak berpasir ya. Tapi ada juga dari beberapa dari kalian yang menanyakan mengenai krim siang ya. Krim siangnya kok di aku kayak rontok-rontok kayak scrub ya. Aku pernah tanyakan ini ke pihak MS Glow dan jawaban dari mereka itu sebaiknya kulit kita perlu dilakukan eksfoliasi secara rutin ya. Nah buat kalian yang memang merasa krim siang nggak bisa nempel di wajah, perlu kalian lakukan eksfoliasi. Di sini MS Glow juga banyak sediain produk eksfoliasi ya. Di antaranya ada face peel scrub yang udah aku review, itu juga bagus banget untuk membantu mengangkat sel kulit mati dan komedo. Terus ada peeling serum yang pengaplikasiannya juga sangat gampang, seminggu juga 3 kali dipakai malam hari, itu juga praktis banget. Jadi menurut aku, dan itu juga memang diajarkan oleh beberapa ahli kecantikan, skincare apapun kalau kalian aplikasikan di kulit yang terlalu banyak sel kulit matinya, itu nggak akan ngeresep dan hasilnya juga nggak akan kelihatan guys. Nah kalau di kulit aku tuh nggak pernah bermasalah dengan krim siang dari MS Glow, malah tuh aku seneng ya karena dia memberikan efek tone up, dia bisa nutup noda-noda kecil di wajah. Jadi aku jadi orang yang nggak suka berbedak sekarang karena hanya dengan krim siang dari MS Glow tuh aku udah merasa wajahku bersih dan juga sehat. Aku lanjut ya, pertanyaan selanjutnya, Bun mau tanya pakai peel scrub sebaiknya cuci muka dulu nggak dari Mega Sylvia? Iya dong sayang, jadi harus banget dicuci dulu. Bahkan kalau misalnya siang hari kalian habis bermakeup ya bener-bener harus dibersihkan dengan double cleansing ya, micellar water, kemudian face wash, dan baru kalian pakai face peel scrub. Jadi dia tuh bukan cleansing ya, bukan, dia itu adalah produk eksfoliasi. Jadi bener-bener wajah kita udah bersih dulu baru dieksfoliasi. Terus kak kalau dipindah, ini maksudnya face peel scrub ya, kalau dipindah ke tempat lain apa nggak jadi bubble ya? Pasti jadi bubble dia, karena itu dikeluarin gitu aja dari tube-nya atau dari pumpnya, itu langsung hitungan 2-3 menit dia akan berubah jadi bubble. Jadi kalian pakainya ya udah langsung di pump, langsung dipakai. Terus Bun mau tanya, aku lihat komen-komen Bunda kok ngelupas pakai face peel scrub. Emang pakai ini ngelupas ya Bun? Iya. Jadi pertanyaan dari Rika Hayati ya, Rika ini bener-bener memang eksfoliasi, produk eksfoliasi. Jadi untuk aku di hari ketiga dan keempat, aku juga merasakan beberapa pengelupasan di area-area yang banyak sel kulit mati. Terus komedonya bisa keangkat, bisa. Tapi kalau di aku harus menggunakan alat ya yang sudah aku tunjukkan, alat pencetan jerawat itu, dan itu gampang banget jadinya jerawat-jerawat atau komedo untuk diekstraksi. Nah ini pertanyaan yang bagus banget nih kak, setelah pakai face peel scrub muncul beruntusan kayak jerawat kecil dan gatal, apakah wajar ya kak? Dari Siti Romlah. Nah ini kalian juga perlu tahu ya, sebenarnya tuh sebelum memakai produk kalian tuh mestinya harus lihat apakah memang ada beberapa calon jerawat atau calon komedo atau komedo yang emang nggak bisa hilang, dan memang produk eksfoliasi dia itu akan mengangkat komedo atau calon jerawat yang selama ini tuh mendem gitu loh ya di kulit wajah kita. Dia akan bantu ngangkat, karena itu sebenarnya cuma bom waktu aja dia. Tapi setelah kalian lakukan eksfoliasi dia akan naik dan keluar. Mau lanjut ya, berapa lama kak untuk menghilangkan flek? Saya hampir pakai 2 bulan kok belum ada hasilnya ya, cuman kulit lebih halus, flek masih belum hilang. Dari akun Rania Mila Busana. Hai dear, emang ya kalau kita punya masalah flek itu masalah yang paling tinggi stratanya ya. Jadi untuk masalah pertama tuh biasanya cuman kulit kusam, kemudian acne atau jerawat, dan setelah itu flek dan melasma. Jadi stratanya tuh udah paling tinggi. Dan menurut aku sampai saat ini aku pakai MS Glow sudah 1 tahun lebih, itu memang hanya bisa menipiskan atau mengurangi, terutama untuk flek-flek yang memang sudah agak tebal ya, seperti kalian tahu di sini aku punya, dan juga melasma. Kalau menurutku 2 bulan bukan waktu yang tepat untuk menilai skincare yang sudah berpom. Jadi kalian mesti tunggu waktu paling tidak 6 bulan. Jangan lupa juga MS Glow itu punya klinik di berbagai kota besar di Indonesia. Buat kalian yang memang pengen tetap pakai MS Glow tapi ngerasain ya hasil dari krim-krimnya yang beredar di pasaran nih kurang mahteh gitu ya, kurang nendang gitu ya, kalian bisa datang ke kliniknya, kalian konsultasi, itu nanti kalian bakalan dikasih dan diresepkan toner ataupun krim yang sesuai dengan masalah kulit kalian, dan itu aku juga ngalami. Dan misalnya dengan resep itu juga hasilnya tuh belum sesuai dengan ekspektasi kalian, pasti akan ditawarkan beberapa treatment di sana yang menurutku juga harganya masih terjangkau. Jadi step-stepnya itu ada gitu loh di MS Glow ya.
Dan jawaban ini mudah-mudahan bisa bikin kalian yang agak bimbang dan ragu untuk nerusin nggak nih ya pakai MS Glow, karena sudah sekian bulan kayaknya kalau target yang ingin kalian capai itu belum terlaksana. Kalian bisa ikutin step-step yang seperti aku sarankan tadi, atau mungkin dengan tambahan produk ya, kalian bisa tanya ke reseller. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya dari akun Nur Amina. Kak, kenapa bisa beda tonernya? Apa kita kalau minta ke klinik apa bisa dikasih? Ya pasti bisa, dear. Jadi kalau di klinik itu ada beberapa produk yang diresepkan, diantaranya toner dan juga ada krim malam untuk flek-flek yang agak membandel. Tapi itu hanya untuk pemakaian jangka pendek ya. Kalau nggak salah tuh toner cuma boleh dua botol atau gimana gitu loh. Aku juga nggak hafal ya. Karena di situ nanti nama kamu akan tercatat dan juga produk apa yang sudah kamu gunakan itu juga akan terekam ya, kayak rekam medik gitu. Pertanyaan selanjutnya datang dari Reni Diana. Bun, JJ Glow bisa dipakai malam juga kah setelah urutan skincare malam? Kalau mau dipakai untuk urutan skincare malam, aku nggak saranin ya, karena JJ Glow ini kan moisturizing cream tapi dia bentuknya formulasinya seperti foundation, jadi dia agak nutup pori gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian pakai untuk kondangan malam harinya itu boleh aja kalian pakai untuk foundation, tapi setelah itu ya mesti harus dibersihkan. Terus ada pertanyaan, Mbak, untuk wajah kusam dan ada melasma bagusan pakai kaktus apa essence atau pakai keduanya, dari Mbak Asmina Rashid. Dan di situ tuh aku sarankan kusam dan melasma itu kuncinya di serum ya, sedangkan kaktus itu kan cuma moisturizer yang juga membantu menipiskan, sedangkan essence itu lebih untuk keberuntusan dan juga skin barrier. Aku sarankan banget juga memakai red jelly, karena red jelly itu satu krim berjuta manfaat ya. Dia bisa buat jerawat, dia juga bisa buat menipiskan flek dan melasma. Satu pertanyaan yang bagus juga, Mbak mau tanya sih rekomendasi sunblock tambahan selain day cream dan JJ Glow dari Yuni. Nah ini emang aku niat banget sih mau bikin satu konten tentang sunscreen atau sunblock. Nanti kalian tungguin aja ya. Sementara ini aku jawab ya, aku memang wajib banget pakai sunblock atau sunscreen karena memang wajahku tuh bener-bener musuhan ya sama matahari. Oh my god. Dan day cream itu menurut dokter kulit dan menurut para ahli kecantikan itu enggak cukup untuk melindungi wajah kita dari efek buruk sinar UV. Jadi wajib banget kita pakai sunscreen. Sementara ini aku pakai ya, aku juga beberapa kali mencoba dan beberapa kali gagal. Artinya apa, nggak cocok ya, karena sunscreen itu kalau di kulit aku tuh benar-benar riskan untuk menimbulkan jerawat dan juga beruntusan. Nah ini aku kasih bocoran aja, aku pakai Azarin yang SPF 45, aku juga pakai Nivea yang biru ini yang untuk oily skin. Kemudian dari dulu tuh aku pakai Parasol, cuman ini ada kelemahannya juga, dia aku nggak baca dia ada PA++-nya. Apalagi oh iya, aku juga pakai Karasan. Nah, ini bagus banget ya, kalian boleh coba. Nanti aku akan review di videoku selanjutnya ya, aku pasti akan bikin, tungguin aja. Lanjut ada akun Fabian HMC yang tanya kalau red jelly MS Glow boleh diolesin di bawah mata yang ada garis-garis, harusnya enggak Mbak. Di situ aku jawab sih ya, karena aku ada sensasi hangat ketika aku pakai red jelly, jadi aku nggak berani sih pakai di bawah mata banget gitu ya. Dan aku sarankan kalau untuk garis halus di mata tuh kalian bisa pakai eye serum aja. Pertanyaan dari akun Indah Gustiani tentang cara pakai red jelly. Jadi di situ aku udah jelasin kalau aku pribadi pakai red jelly itu single atau paling nggak diawali dengan face toner aja. Jadi buat aku tuh untuk mengistirahatkan wajah dari skincare yang berlayer-layer, seminggu 2 kali aku menggunakan red jelly itu single. Dan hasilnya pun nggak kalah ya, paginya tuh wajahku tuh bener-bener kayak lembut dan moist gitu. Tapi kalau buat kalian yang pengen banget memakainya serangkaian itu ya bagus banget juga sih. Pertanyaan dari Yeti Nurhayati 99, JJ Glow cocok untuk kulit jerawat nggak ya kak? Ini aku waktu itu udah sampaikan ya, untuk kalian yang mungkin acne prone atau gampang sekali untuk beruntusan, kalian perlu perhatikan untuk saat setelah menggunakan JJ Glow mesti double cleansing, kalau perlu triple ya. Jadi memang dia sifatnya seperti foundation dan sangat menutup pori-pori, apalagi kalau udah bercampur dengan keringat, itu harus banget dibersihkan dengan sangat hati-hati. Pertanyaan dari Lilis Laura Putri, ini juga aku udah pernah bilang ya, di kemasan JJ Glow kok nggak ada keterangan SPF-nya ya Mbak. Ya itu juga yang aku pertanyakan, tapi aku ingat banget waktu aku buka sealnya, nanti mungkin aku ada gambarnya ya, mungkin aku akan tampilkan di sini. Jadi dia tuh ada stiker gitu loh SPF 30, tapi dia tidak ada di kemasannya maupun di dusnya. Jadi mereka tuh cuman kayak tempelin, dan aku harap dari pihak MS Glow itu benar-benar mencantumkan SPF, dan kalau perlu lagi juga ditambahin PA ya, PA++ gitu loh. Jadi kita juga nggak perlu lagi cari-cari sunscreen atau sunblock ya di luar MS Glow. Apakah boleh sebelum pakai JJ Glow pakai sunscreen dulu baru JJ
JJ Glow biar tahan lama seharian gitu Kak, buat aku yang mau keluar seharian, dari Yulis Ardiani. Kalau menurutku sih boleh aja ya kalian tambahin sunscreen, karena memang JJ Glow itu nggak secara 100% bilang kalau dia tuh aku tuh sunscreen gitu loh. Jadi aku pun kalau misalnya pakai JJ Glow sekarang mau panas-panasan itu aku tetap tambahin, cuma sunscreennya aku tetap taruh di belakang. Jadi JJ Glow dulu, setelah itu baru sunscreen. Lanjut ke pertanyaan tentang glass skin ya. Maaf Kak, mau tanya, glass skin drink MS Glow apa emang baunya nggak enak gitu ya? Dari Santi S Official. Terus Bun, untuk mendapatkan hasil yang efektif harus konsumsi sampai berapa box? Dari Bunda Hani. Terus Bun, bikin gemuk nggak ya? Dari Leli Liana. Dan ibu menyusui aman nggak Kak minum glass skin drink? Yang pertama buat Santi ya, emang sih ada aftertaste ya, aftertaste setelah minum kemudian kita mengecap sesuatu, tapi buatku sih nggak bau ikan ya, nggak tahu deh ya, aku tetap merasakan seperti aroma buah pir ya. Ya mungkin selera orang berbeda-beda, tapi kalau di aku nggak merasakan bau yang aneh. Kemudian hasil konsumsi glass skin drink itu yang aku bilang tuh di box pertama itu aku udah ngerasain kulitku tuh terasa moist ya, kelembapan alaminya tuh kayak kembali seperti usiaku waktu itu 25 atau 30-an. Dan untuk mencerahkannya juga aku lumayan dapet. Cuma kalau untuk memutihkan, aku kembali lagi sampaikan bahwa putih itu gen ya dear ya. Jadi mungkin kalau kita dari orang tua yang tidak berkulit putih, mungkin akan susah kalau ekspektasi kita pengen jadi kulit kita lebih putih dengan glass skin drink. Terus bikin gemuk nggak ya? Mbak Leli, aku udah cobain glass skin drink box kedua, dan keduanya tuh aku nggak merasakan ada efek untuk meningkatkan nafsu makan ya. Jadi nafsu makanku sih biasa-biasa aja, dan berat badanku juga nggak meningkat semenjak konsumsi glass skin drink. Terus untuk ibu menyusui, glass skin drink ini aman karena dia seperti multivitamin aja ya, kandungan di dalamnya juga aku baca dan kalian bisa lihat reviewnya. Nanti itu bener-bener kebanyakan produk alami, jadi aman untuk baby. Pertanyaan selanjutnya dari Novi Andriani, aku bingung Kak, pakai MS Glow Ultimate udah 3 bulan, flek agak tipis tapi malah jerawatan. Awalnya sebulan pakai MS Glow nggak ada jerawat, sarannya dong harus pakai rangkaian apa? Nah buat Novi yang lagi gundah gulana, aku mau tanya nih, kamu semenjak pakai rangkaian skincare ini, kamu pakai double cleansing nggak? Karena ada temanku tuh ya, dia pakai rangkaian MS Glow, dia hanya pakai facial wash. Oh my god, itu nggak bisa. Jadi kalau udah pakai serum, udah pakai krim malam, krim pagi, apalagi krim paginya dari MS Glow itu dia ada efek tone up-nya, dia kayak semacam BB cream ya. Jadi itu harus banget dibersihkan double. Terserah kalian mau cocok pakai micellar water, pakai balm, atau pakai susu pembersih, dan setelah itu baru pakai facial wash. Pembersihan ganda itu adalah step yang paling penting, bahkan step pertama yang paling penting untuk kalian yang udah pakai skincare, rangkaian skincare ya. Karena wajah yang udah pakai rangkaian skincare nggak dibersihkan dengan betul, itu nanti sebum atau sisa-sisa dari skincare yang nggak meresap ke wajah bakal menutup pori-pori dan bakal menyebabkan jerawat dan beruntusan. Dan juga tuh sekarang tersangka dari jerawat dan beruntusan itu masker ya guys. Banyak dari kalian dan juga aku juga termasuk, aku terkena acne mask atau jerawat yang disebabkan oleh masker, pemakaian masker tuh. Di sini tuh nggak akan pernah bisa sembuh, muncul lagi, sembuh, muncul lagi. Karena ya tersangkanya masker itu dia gesek-gesek terus ya, bikin lembab di area ini, padahal aku juga udah bersihkan. Jadi sebenarnya bukan skincare yang salah, tapi memang kelembapan yang dimunculkan oleh pemakaian masker itu yang bikin bakteri dan jerawat ini kemudian lebih sering muncul. Dua pertanyaan yang bagus datang dari Dayu Patmayoni, ini subscriber setia aku nih karena dia rajin banget komen. Thank you ya Dayu. Kak, untuk usia 27 tahun apa boleh pakai Ultimate Night Cream, dan serum apa yang cocok untuk yang mempunyai masalah dengan flek hitam? Nah, kalau untuk 27 tahun itu aku sempet tanyain ya, pakainya tuh tetap paket Luminous, karena kalau yang Ultimate dikhususkan untuk kalian yang berusia 35 tahun ke atas. Terus nanti serumnya kamu boleh pakai Luminous atau Gold Serum supaya flek yang kamu alami ini bisa menipis. Dayu juga tanya tentang isi What Body Series ya, Kak, mana lebih bagus, JJ Glow atau Body Lotion? Jadi dua-duanya itu bagus ya menurutku dan mempunyai manfaat masing-masing. Kalau Body Lotion itu untuk harian, jadi aku pakainya siang hari ya buat lotion karena dia juga ada anti UV-nya. Tapi kalau JJ Glow dia kan bisa untuk dipakai di wajah dan juga di lengan. Cuman karena harganya lebih mahal JJ Glow, maka aku nggak pakai JJ Glow itu untuk banyak-banyak di lengan. Karena wanginya juga enak, aku lebih sering pakai untuk di wajah. Akhirnya habis sudah pertanyaan pilihan yang aku ambil dari beberapa pertanyaan kalian di komentar. Kalau kalian masih pengen tanya lagi, jangan sungkan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan juga silahkan DM ke IG aku, akan dengan senang hati banget aku akan jawab. Dan kalau memungkinkan nanti kita bikin Q&A lagi. Terus kalau kalian pingin aku nyobain
cobain produk apa mungkin yang lagi happening, asal ingredientsnya cocok di aku pasti akan cobain dan juga aku akan ceritakan manfaatnya ke kalian. Aku tutup dulu ya videoku kali ini, kayaknya udah kepanjangan, nanti takut kalian bosen. Aku pamit dulu, terima kasih kebersamaan kita hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, tetap cantik, tetap happy, tetap ketawa. Dah.